siap bersukacita bagi Tuhan, amin. Amin. Kita percaya Dia lahir untuk kita pada hari ini. Dan kita percaya pagi hari ini, biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Lebih lagi Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sebab itu firman Allah, sebab itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Sang penebus di atas segala raja. saya rindu umat Tuhan saja yang angkat pujian ini. Lahir Untuk kami, Dia bangkit. bersama-sama, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Oh, Sang penebus juru selamat dunia. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan glory-glory bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita bersukacita. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi
bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Lebih lagi nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Sekali lagi mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Pamparararara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum kita duduk, lihat kanan kirinya. Tuhan Yesus lahir di hatimu. Amin. Silakan duduk setiap umat Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hatimu untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau tinggikan Dia, karena Dialah Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Betapa Engkau ajaib dan penuh dengan kuasa. Kalau kami Tuhan boleh sampai di penghujung tahun ini Bapa, itu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus sertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari umat Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah, angkat suaramu pagi hari ini. Mari terus sembah Dia, mari beri yang terbaik kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur, kami datang kepadamu. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur hari ini buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak hal yang Engkau perbuat di dalam hidup kami Bapa. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biar Engkau boleh disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari umat Tuhan, kita mau angkat pujian penyembahan kita pagi hari ini. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Oh ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Oh begitu banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya.
rindu umat Tuhan yang angkat pujian ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Mari sama-sama banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Oh banyaklah Tuhan yang Tuhan Yesus, begitu banyak yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah, ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Kau ya, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan Kau Yesus, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 ya syada la 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 ya syada. Ya la 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 ya syada la la mo. Ajaiblah perbuatan-Mu menyembah namamu. Yesus, Yesus Raja. Ya la 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 shikina la 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 ya shana la 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 ya shana. Ya la 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 ya shana. Terima kasih kasih-Mu yang sempurna bagi kami, kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Yesus, Yesus Raja, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Yesus. Oh ya Rabaya Shikara la 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 baya Shekera la baya Shana. Sikinara la baya Shekera la baya. Terima kasih
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau anugerah yang terindah di dalam hidup kami Bapa. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau terus ada bagi kami. Dan Engkau terus pegang tangan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami. Dan Engkau mati bagi kami, bahkan Engkau bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya Jesus.
Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dimuliakan, ditinggikanlah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Bapa. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Bapa. Setiap penyembahan kami Tuhan yang kami boleh naikkan kepada Tuhan. Menjadi penyembahan yang wangi. Menjadi penyembahan yang menyenangkan hatimu Bapa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari siapkan hati kami Bapa. Pakailah kami Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan pada zaman ini. Engkau yang mengurapi setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan yang ada di setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan pagi hari ini. Firman yang hidup. Firman yang membangkitkan. Firman yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi hamba-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan. Engkau yang terus dipermuliakan. Engkau yang terus disanjung Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan Tuhan hati kami. Bahkan telinga kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, bahkan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih dan puji syukur buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Buat hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Baik yang di tempat ini, di gereja-Mu Tuhan, dan yang ada di rumah-rumah. Tuhan memberkati kami, sehingga kami dalam keadaan sehat, dan kami mampu melakukan banyak hal Tuhan, sepanjang hari. Dan pada pagi hari ini, Tuhan izinkan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu yang dapat menguatkan hati kami, yang menguatkan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan, bahkan kami dapat menjalankan kehidupan kami sehari-hari dengan baik Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan membantu kami, mengingatkan kami selalu Tuhan, agar kami dapat melalui kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara semuanya? Baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini, kita bersyukur masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bulan ini adalah bulan Desember, akhir tahun. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik sepanjang 11 bulan yang lalu. Dan ini bulan yang terakhir, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalaupun kita tidak sanggup menyatakan bahwa Tuhan belum menyertai saya sepanjang tahun ini. Mungkin dalam perjalanan 11 bulan di tahun 2021 ini banyak yang mengalami sakit, banyak yang mengalami kendala-kendala dalam kehidupannya, dalam perekonomiannya, dalam kehidupan rumah tangganya, pekerjaan di kantor. Itu yang membuat seringkali manusia akan berpikir, Tuhan tidak menyertai saya. Padahal saya sudah seringkali, bahkan setiap pagi untuk berdoa, membaca firman Tuhan. Tapi Tuhan sepertinya tidak ada perubahan.
yang signifikan terjadi dalam kehidupan kami. Kita dapat mengerti bahwa sebenarnya Tuhan menyertai kita sepanjang hari. Amin. Tuhan sudah memberikan payung penyertaannya. Tapi seringkali manusia yang keluar dari payung penyertaan itu. Sehingga manusia itu mengalami kepanasan. Manusia itu mengalami kehujanan. Tapi kalau manusia itu tetap di dalam atau di bawah payung penyertaan Tuhan, manusia itu akan terlindungi dari panas dari matahari, terlindungi dari hujan. Amin. Jadi kita harus memilih apakah kita tetap berada di dalam bawah payung penyertaan Tuhan atau keluar dari payung penyertaan Tuhan. Itu adalah choice dan itu adalah pilihan yang dipersilahkan kepada kita untuk memilihnya. Amin. Di bulan Desember ini kita tahu ada momen Natal yang berbagi. Ada momen untuk berbagi, ada momen untuk bersuka cita, berkumpul dengan saudara-saudara. Ini waktunya untuk semua saudara dikumpulkan dan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Mungkin bisa saja bulan Desember ini adalah bulan suami atau istri kita yang sedang berulang tahun atau anak kita yang berulang tahun. Ada sukacita. Tapi ada juga yang mungkin merasakan bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang sepertinya saya merasakan ada kabar duka. Ada yang sakit mungkin. Ada yang mengalami musibah, mengalami kecelakaan dan sebagainya. Ada yang menerima kabar duka, kehilangan dari orang-orang yang dikasihi, kehilangan dari orang-orang yang dicintainya. Bapak Ibu Saudara, di awal Desember kemarin, di tepatnya tanggal 3, kami kehilangan orang tua kami yang kami kasihi. Ibu mertua saya telah meninggal dunia pada tanggal 3 Desember yang lalu. Dan itu membuat hati kami menjadi berduka. Karena orang yang kami kasihi, orang yang kami cintai telah pergi menghadap Bapa yang di surga. Tapi ada satu hal yang bisa kami ambil dari apa yang sudah pernah disampaikan oleh mendiang ibu mertua saya, bahwa dikatakan bahwa Yosua 24 ayat 15, kalimat terakhir inilah yang akan bentuk ketegasan Yosua bahwa ia dan seisi rumahnya bertekad tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan ini pesan dari ibu mertua saya kepada setiap anak-anaknya dan menantu dan beserta cucu-cucunya. Amin. Dan itu yang menguatkan kita bahwa kita senang, kita berbahagia apabila seisi rumah kita datang beribadah kepada Tuhan. Namun bagaimana respon kita dalam menghadapi setiap keadaan baik dalam suka dan duka? Apakah kita dapat merasakan bahwa hidup kita dalam pemeliharaan Tuhan? Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah penyertaan Allah yang sempurna. Mari kita baca firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Apa yang sebenarnya Tuhan mau dan kita belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita baca sama-sama. Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku.
Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur ini katakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kata gembala tentu sudah tidak asing bagi kita. Dalam dunia peternakan, kita sering mendengar kata gembala. Gembala itu adalah orang yang memelihara kawanan ternaknya. Misalnya gembala sapi, gembala kerbau, gembala kambing, atau gembala domba. Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa maknanya digunakan juga untuk sebutan pendeta atau pemimpin jemaat. Gembala dalam konteks kehidupan berjemaat dan bergereja adalah pendeta yang menggembalakan jemaat di gereja yang dipimpinnya. Amin. Daud sungguh mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembalanya, yaitu gembala raja, gembala bangsa Israel, dan gembala semua orang yang percaya. Hal demikian ditulis tadi, kita sudah baca di dalam kitab Mazmur 23 ayat 1, dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kita pelajari dengan tegas menyatakan bahwa Daud menyebut dan mengakui Tuhan sebagai gembalanya dan gembala orang Israel. Amin. Kita akan bersuka cita kalau kita mengakui dan menyebut bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan Daud pada saat itu merasakan bahwa dia tidak berkekurangan sesuatu apapun. Amin. Secara kerohanian dan iman kita, Tuhan bukan hanya gembala Daud saja. Tuhan bukan hanya gembala orang Israel saja. Tapi juga gembala semua orang-orang percaya, termasuk kita. Amin. Kita melihat bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana kehidupan Yusuf ketika masa kecilnya dia adalah seorang anak yang memiliki masa kecil yang berbahagia. Tapi sepanjang mulai beranjak dewasa, dia sudah mulai menghadapi kehidupan yang mungkin dia tidak harapkan. Apa yang terjadi dengan Yusuf ketika dia mulai dijual, kemudian dia dipenjarakan, difitnah, bahkan dia menjadi orang nomor 1 setelah Firaun. Tapi apakah dalam proses kehidupannya itu dia melupakan Tuhan? Apakah dalam proses kehidupannya dia mengacuhkan atau meniadakan kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupannya? Tidak, Bapak Ibu. Yusuf tetap setia dalam keadaannya. Yusuf tetap setia dalam setiap kondisi yang dialaminya. Sehingga Tuhan menyertainya sampai dia menjadi orang yang mempunyai kuasa setelah Firaun. Pada zaman ini kita adalah domba-domba dari gembala kita, gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat bahwa domba-domba yang pada saat ini yang digembalakan adalah domba-domba yang memiliki permasalahan-permasalahan, tercerai-berai, memiliki gunung-gunung permasalahan, memiliki gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kemiskinan, gunung-gunung pertikaian, bahkan gunung-gunung perseteruan. Namun tetap yakin dan percayalah, dalam setiap gunung-gunung permasalahan itu
Ketika Allah menyertai kita, ketika Allah menyertai kita, semua permasalahan, semua pertikaian, semua percecokan, semua hal-hal, bahkan kemiskinan, semua dapat kita lewati. Karena Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan membela kita, sehingga kita bisa melewatinya, sehingga kita bisa mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Amin. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya sebagai Gembala Agung. Gembala semua umat manusia. Gembala yang baik adalah gembala yang membela domba-dombanya. Tidak ada kita melihat gembala yang ketika ada yang berusaha untuk menculik dombanya, kawanan dombanya, atau ada seekor singa atau kawanan singa yang ingin berusaha untuk memakan atau memangsa dombanya, tidak ada satupun seorang gembala yang membiarkan begitu saja. Tapi gembala itu akan datang untuk membela, datang untuk melindungi, datang untuk membawa mereka, membawa dombanya merasa nyaman. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita. Penyertaan Tuhan tiada batasnya. Penyertaan Tuhan tiada henti. Sekarang tinggal kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya. Amin. Berbahagialah orang yang menerima, mengakui, menyebut, bahkan mengimani bahwa Yesus adalah gembalanya. Gembala yang baik buat hati kita, buat seisi rumah kita. Amin. Jadi kalau kita bisa melihat seorang gembala di tengah-tengah kawanan domba-dombanya, kita bisa memperhatikan bahwa ada 3 hal. Yang pertama, ketika gembala itu ada di depan domba-dombanya, apa yang terjadi? Posisi gembala bagi kawanan domba itu pada saat di depan itu menggambarkan bahwa gembala itu memimpin, menyediakan, mengayomi, mencukupkan segala kebutuhannya. Jadi domba-domba itu akan digiring, dipimpin, dibawa ke tempat yang banyak airnya, yang banyak rumputnya. Yang kedua, pada saat gembala ada saat di tengah, menggambarkan bagaimana ia hadir untuk memahami dan mengerti keunikan setiap dombanya. Gembala itu bisa bercengkrama dengan dombanya. Amin. Dan yang ketiga, gambaran gembala yang ada di belakang menggambarkan gembala itu memberi dorongan, gembala itu memberi dukungan, serta mencari domba yang tersesat. Jadi seorang gembala yang baik adalah gembala yang memperhatikan semuanya. Dari sudut depan, tengah, hingga sampai ke belakang. Tidak ada satupun yang tersisa, yang terlewatkan. Sehingga semua kawanan domba itu dapat nyaman di tengah-tengah kawanan itu. Jadi ada 4 hal yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah di Mazmur 23 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Berarti Tuhan akan memberikan kecukupan dalam setiap keadaan kita. Dicukupkan. Entah itu keadaan di ujung tanduk atau injury time. Tapi endingnya, di akhirnya Tuhan memberi kecukupan. Tepat pada waktunya. Bagaimana perjalanan bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir? Begitu besar penyertaan Tuhan. Tidak pernah kekurangan satu apapun. Yang ada, bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel meremering. Mereka mengeluh
meminta sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Nah, di sini di ayat ke-7 katanya, di Ulangan 2 ayat ke-7 dikatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Musa menuliskan riwayat perjalanan bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Dalam tulisannya Musa kembali mengingatkan bahwa bangsa Israel akan penyertaan Allah terhadap mereka itu sempurna. Selama 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, Allah menjaga, bahkan Allah memelihara mereka. Tidak kekurangan suatu apapun. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan, Tuhan penuhi. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun atau sudah berapa puluh tahun Tuhan menyertai kita? Dan berapa lama kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita? Saya ingat sewaktu bulan pertama saya menikah tahun 2007, itu sekitar bulan September dan Oktober. Kira-kira di situ kami menikah, dan pada saat itu saya menghitung gaji saya itu cuma 835.000 per bulan pada tahun 2007. Dan setelah potong sini, potong kanan, kiri kanan untuk kebutuhan hidup, makan dan biaya transportasi, sisa di akhir bulan sejumlah 35.000 rupiah. Tuhan cukupkan dengan gaji yang segitu. Tanpa saya sadari, ternyata saya bisa melewatinya. Saya bisa survive. Saya bisa makan. Saya bisa memiliki tempat tinggal walaupun kontrak. Tapi Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami. Dan dari situ saya percaya bahwa Tuhan sungguh dan amat menyertai kehidupan kami. Bahkan suatu kuliah, saya kuliah S3-nya di Universitas Negeri Jakarta, itu biaya satu semester itu 18.500.000 rupiah dikali 6 semester, dan biaya transportasi, biaya buku, biaya tugas, dan segala macamnya. Saya pikir dengan pikiran manusia pasti nggak bisa. Tapi saya belajar bahwa Tuhan, saya punya Tuhan yang sanggup mencukupkan saya. Saya punya Tuhan yang sanggup memelihara saya, sehingga saya bisa sampai finish. Saya lulus di tahun 2018. Itu kesemuanya karena penyertaan Tuhan. Saya percaya Bapak dan Ibu juga mengalami hal yang sama. Saudara-saudari juga mengalami hal yang sama. Banyak perkara-perkara kehidupan kita yang Tuhan cukupkan. Amin. Poin yang kedua, mari kita baca ayat yang kedua dan sampai yang ketiga A. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Jadi kalau gembala itu akan membawa dombanya itu dibimbing untuk Tuhan memberi kesegaran. Amin. Dan poin yang ketiga, kita baca di ayat 3b sampai ke 5. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Artinya Tuhan memberi pimpinan kepada kita. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis di padang gurun, tapi Tuhan mampu melewati itu. Apa sih rahasianya? Ternyata rahasianya adalah ketika Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis firman Tuhan seperti ini. Itu yang membuat Yesus menang. Ketika iblis mengatakan lagi yang kedua kali, yang ketiga kali, Tuhan tetap mengatakan bahwa ada firman Tuhan yang mengatakan. Ada firman Tuhan yang tertulis. Sehingga dia menang. Berbeda dengan Adam.
posisinya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mau dipimpin oleh gembala kita atau Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus mau memberi diri kita untuk dituntun oleh firman Tuhan. Karena itu yang membebaskan kita. Dan yang poin yang keempat adalah ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Tuhan memberi masa depan. Amin. Karena di Yeremia 29 ayat 11 juga ditegaskan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu dari hari depan yang penuh harapan. Amin. Saat ini jika ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengalami masa-masa sulit, percayalah rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Amin. Kita percaya bahwa ketika kita di dalam payung penyertaan Tuhan, kita tidak akan merasakan kepanasan ataupun kehujanan, tapi kita tetap tercover dalam payung penyertaan Tuhan. Kuncinya ya apa? Ya kita harus tetap stay di dalam payung perlindungan Tuhan. Ketika di sini payung perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tapi kita berpindah. Tapi kita keluar dari payung penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi? Ya kita sendiri yang memutuskan. Kita sendiri yang memilih bahwa kita tidak di dalam penyertaan Tuhan. Dan seringkali manusia meniadakan penyertaan Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak menyertai aku. Tuhan tidak sayang lagi sama keluarga kami. Kenapa bisa seperti ini? Kecelakaan terjadi. Adikku atau saudaraku meninggal dunia. Mamaku atau orang tuaku, bapakku meninggal dunia. Padahal kemarin masih sehat-sehat saja. Dan ini yang membuat pikiran kita akhirnya meniadakan penyertaan Tuhan. Itu kenapa Bapak Ibu bahwa Allah menyertai kita sudah cukup dengan sangat sempurna. Tuhan memberi kecukupan. Tuhan memberi kesegaran di saat kita dahaga, di saat kita lapar. Tuhan cukupkan. Dan Tuhan memberi pimpinan, tuntunan. Dan yang terakhir, Tuhan akan memberikan masa depan. Kita harus fokus ke depan, melihat pimpinan Tuhan, melihat tuntunan Tuhan yang akan mengiringi setiap langkah kehidupan kita. Sama seperti sewaktu naik mobil, ketika kita menyetir mobil, kita harus melihat ke depan, kita fokus. Tapi sesekali kita juga bisa melihat ke belakang melalui spion. Tapi jangan sesering sekali melihat spion, melihat ke belakang. Kita nggak maju-maju. Itu kenapa fokus kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi di kiri, apapun yang terjadi di kanan, lihat Tuhan sudah punya rencana. Rancangan yang indah, damai sejahtera dan penuh dengan harapan. Dan kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Barangkali firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah atau di mana saja berada. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Mengingatkan kami tetap betapa pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari ini kami mulai menjauh dari hadapan-Mu. Kasih kami mulai dingin. Kami mulai mementingkan diri kami sendiri. Mungkin kami melupakan kebaikan Tuhan. Mungkin kami semakin menjauh di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir tahun ini, di bulan Desember ini Tuhan, kami bisa mengingat kembali kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami,
sepanjang apa yang kami rasakan Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Urapi kami Bapa, supaya kami semakin menghargai setiap penyertaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyadari keterbatasan kami ya Tuhan. Itu kenapa kami meminta Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan kepada kami. Berkati kami supaya kami mampu melakukannya Tuhan. Mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Sana, hop. Tangannya dibuka. Shut. Oke, lagi satu. Oke, dengan satu. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam tas ada hadiah ya. Andreas. Yang kedua. Andreas. Aduh, Andreas. Tuhan Yesus. Bilang apa?